Tuhan, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudaraku yang terkasih, dalam Injil Matius diperdengarkan kepada kita Yesus yang berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga. Ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan oleh kuasa yang ada dalam dirinya. Semuanya itu menjadi tanda kehadiran Allah sendiri dalam dirinya. Semuanya itu menjadi tanda akan misinya di dunia ini, dan semuanya itu juga tergerak oleh belas kasih Allah yang juga ada dalam dirinya. Maka para saudaraku yang terkasih, kembali kita diingatkan di dalam Injil Matius ini bahwa kita yang sudah mengenal Kristus, mengimaninya dalam hidup kita, kita pun diingatkan bahwa belas kasih harus menjadi roh dalam setiap murid-murid Kristus sendiri. Setiap murid-murid Kristus harus dihidupi oleh belas kasih dalam setiap pelayanan dan tugas-tugas kita di dunia ini, sehingga kita pun sungguh-sungguh mampu menampakkan kerajaan Allah itu di dalam diri kita sebagai murid-murid Kristus, dan sungguh dirasakan oleh orang-orang yang kita layani. Belas kasih menjadi tanda kehadiran Tuhan, menjadi tanda kehadiran Allah sendiri, menjadi tanda kehadiran murid-murid Tuhan, yaitu kita. Mari kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan ini. Semoga kita berani untuk senantiasa bertumbuh dalam belas kasih dalam setiap tugas-tugas dan pelayanan kita.